Bos-bos, di bulan Ramadan ini bukan cuma bisnis makanan dan kebutuhan ibadah saja yang omsetnya naik berkali-kali lipat. Benda yang satu ini pun bikin pelaku usahanya panen cuan hingga miliaran, bos. Kaos kaki untuk muslimah ini hadir dengan pilihan warna hingga corak. Bisa dipakai ke sekolah, bekerja, hingga melengkapi busana syar'i, bos. Halo bos, aku Lilik, aku owner dari Pusat Kaos Kaki Muslimah. Siapa sangka barang kecil yang sering hilang setelah dicuci ternyata bisa menghasilkan cuan yang luar biasa. Hari ini aku akan mengajak kalian melihat bagaimana proses perkembangan kaos kaki bisa dikirim ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Penasaran? Tetap di Cuan, bos! Bos, seperti ini cara produksi kaos kakinya. Dari benang masuk ke mesin rajut, keluar setengah jadi, lalu masuk ke proses obras dan finishing. Setelah lolos quality control, baru siap dijual ke pasar. Inilah bisnis manufaktur skala rumahan. Produksi sendiri, jual sendiri, bos. Untuk motif atau polosan itu kita riset pasar dulu dan kita mendengarkan ya customer itu sukanya maunya seperti apa gitu kan. Kadang ada yang motifnya begini dan kita memenuhi permintaan mereka dan itu merupakan strategi pasar ya supaya mereka itu betah di toko kita dan tidak mau melirik ke toko lain. Segmen utama kita sebenarnya untuk semua kalangan ya, baik itu pelajar, ibu rumah tangga, bahkan ke ini ya merambah semua gitu. Bos, di produk sehari-hari seperti kaos kaki, persaingan paling keras ada di kualitas dan daya tahan. Pembeli grosir tidak mau barang mudah rusak, karena sekali komplain bisa kehilangan reseller. Maka, investasi di bahan menjadi kunci supaya ordernya terus berulang. Barang yang kita gunakan itu bahan nilon spandek ya. Kalau di pasaran mungkin bisa dicek ya. Ada yang bahan polyester gitu, ada bahan PE dan kita lebih fokus ke bahan nilon spandek yang harganya mungkin agak sedikit mahal, tapi untuk kualitasnya memang lebih bagus ya, lebih elastis dan lebih tahan lama. Bermain di lini bisnis grosir, ada banyak strategi yang dilakukan buat panen cuan. Nah, kalau buat Bos Lili, gimana nih? Kita itu bermain volume ya. Sebenarnya margin kita itu ambilnya sedikit. Tapi dari margin yang tipis itu, pengambilan grosir itu banyak. Bisa dikalikan, misalkan untung 1.000 dikalikan dengan 100 lusis kan cuannya besar. Untung tipis, tapi perputaran cepat ini namanya, bos. Semakin besar jumlah pembelian, semakin besar total laba yang terkumpul. Model seperti ini jelas butuh produk yang stabil dan pasar yang luas, bos. Dan salah satu cara untuk gayat pasar yang lebih luas dengan membuka layanan custom. Di tempat kita itu menerima custom ya, jadi ada dua sistem custom. Yang pertama itu custom packagingnya, yang kedua itu custom di kaos kaki rajutnya. Tergantung permintaannya, kita hanya mengikuti. Nah, kalau soal harga, gimana nih Bos Lili? Untuk harga itu start from dari 45.000 dan paling mahal itu kita 95.000. Bos, di bisnis seperti ini, Ramadan jelas momentum buat panen cuan. Kaos kaki jadi pelengkap wajib bagi muslimah. Permintaan pun naik drastis. Event Ramadan itu jelas ya peningkatan permintaan kaos kaki itu 100 kali lipat bertambah ya. Strategi kita udah jauh-jauh hari, kita siapkan bahan baku yang banyak dan produksinya ditingkatkan gitu. Jadi setelah Ramadan stok kita aman. Hari biasa, Lili bisa menjual 100 lusin per hari alias 1.200 pasang. Dengan rata-rata harga kaos kaki Rp70.000 per lusin, Lili bisa raup cuan sekitar 7 juta rupiah per hari, bos. Dalam sebulan normal, bisa nyentuh 200 juta rupiah lebih. Nah, sementara Ramadan, permintaannya bisa melonjak berkali-kali lipat. Omset bulanannya bahkan bisa tembus miliaran rupiah, bos. Alhamdulillahnya kita sudah merambah
hampir seluruh Indonesia ya. Dari kita punya langganan tetap itu bahkan di Aceh, bahkan di Papua itu alhamdulillah setiap bulan selalu order, dan kita pernah gitu merambah sampai Malaysia, Singapura, Taiwan. Strateginya kita dari media sosial. Jadi kita kuatkan di personal brandingnya, entah itu di IG, Facebook, atau TikTok. Bos, kunci dari skala usaha ini ada di distribusi. Lili membangun jaringan reseller di berbagai daerah. Media sosial, Doi jadikan tokoh utama. Unggah konten rutin, ditambah personal branding, bisnisnya sangat kuat. Ini bikin pembeli percaya buat transaksi tanpa harus datang langsung. Dari rumah produksi sederhana, pengiriman bisa menjangkau luar pulau, bahkan luar negeri. Yang terpenting itu adalah ikhtiar ya, kita berdoa supaya kita dimudahkan, dan tujuan kita itu jualan bukan sekedar untuk mencari keuntungan, tapi juga membantu warga sekitar, dan sebagai sarana juga untuk kita memfasilitasi muslimah untuk menutup auratnya dengan sempurna. Di balik angka dan omset yang no play-play, ada niat dan tujuan yang lebih besar dan mulia. Lili percaya usaha ini tumbuh bukan sekedar kejar laba, tapi juga untuk memberi manfaat. Dan ini Doi buktikan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang tinggal di sekitar rumah produksi kaos kakinya. Inilah cara bagi Lili untuk meraih berkah di bisnisnya, Bos. Nah bos, kaos kaki ini kita mau kirim ke reseller-reseller kita. Tips dari kami adalah yang pertama, doa dan ikhtiar. Yang kedua itu fokus dan konsisten. Mau sepi atau rame, kita selalu posting ya. Yang ketiga itu kita bisa memberdayakan warga sekitar. Yang terpenting adalah cuan bos.